Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Bapak dan Bu Ibu. Vera. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah biasa. Sehat. Semangat ya kita untuk mengikuti BIMTEK pada hari ini. Semangat. Kalau semuanya pesertanya semangat, saya juga akan semangat. Ya. Sebelum kita materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah modul ajar. Sebelum kita memulai untuk pelatihan hari ini, saya persilahkan Pak Aji untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelatihan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Pada Pak Aji, saya persilahkan. Baik Bu Vera, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak Aji. Baiklah Bapak dan Ibu, pada saat ini kita akan mulai untuk belajar bersama-sama atau lebih tepatnya sharing tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, dan prinsip penyusunan modul ajar, serta yang keempat adalah prosedur penyusunan modul ajar. Slide kedua, Pak Haji, silakan ketiga. Oke. Baik, kita ke prinsip pengembangan modul ajar. Kira-kira sebelum saya memulai untuk memasuki materi prinsip modul ajar, Bapak dan Ibu sekalian, adakah yang tahu apa sih sebenarnya yang disebut dengan modul? Saya Bu. Ya, Bu Nori silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Prinsip atau modul ajar itu bagaimana kita akan menyusun modul ajar itu pada kurikulum sekolah. Dan modul ajar itu harus kita pertimbangkan kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan kompetensi pada usianya. Dan ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan dalam penyusunan modul ajar agar modul ajar itu boleh tepat sasaran, tepat guna, dan boleh capai sesuai dengan tujuan. Itu menurut pendapat saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Nori, jawaban yang bagus sekali. Ada pendapat yang lain yang bisa ditambahkan mungkin dari Bu Chandra? Bu. Ya, Pak Haji, silakan. Menurut saya modul ajar itu ringkasan materi-materi yang akan diajarkan, Bu. Oke, ya. Kalau begitu, Bu Chandra ada lagi? Kalau menurut saya, modul ajar itu seperti perangkat ya, Bu, perangkat bahan ajar, di mana nanti itu yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Terima kasih semua jawabannya Bapak dan Ibu. Ya, modul ajar betul tadi berisi atau ringkasan materi yang akan diajarkan, perangkat yang akan kita berikan kepada siswa-siswa kita dengan mempertimbangkan tadi itu pendekatannya, prinsip tadi seperti yang Ibu Nori sebutkan. Ada pendekatan bagaimana karakteristik siswa sendiri, kemudian ada tingkat pemahamannya sama seperti apa gitu kan. Kita sebelum membuat modul ajar, maka kita akan melakukan dulu itu ya tes kemampuan dulu terhadap siswa-siswa kita. Jadi ada perbedaan tingkat pemahaman, variasi jarak, gap antara tingkat kompetensi bisa terjadi di setiap fase. Maka harus kita samakan terlebih dahulu. Kita petakan. Kemudian betul tadi dari kata Bu Nori, melihat dari sudut pandang pelajar. Bahwa setiap peserta didik kita adalah unik. Ya, kemudian ada tingkat kematangan peserta didik kita juga berbeda-beda. Ya, itu betul sekali. Itulah ke prinsip-prinsip dalam pengembangan modul ajar. Terima kasih. Ke slide berikutnya.
Empat kriteria dari yang harus dimiliki oleh modul ajar. Itu 4 kriterianya esensial. Yang pertama yaitu bagaimana pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ya, jadi pemahaman konsep itu bagaimana pemahaman konsep kita dari setiap mata pelajaran. Mungkin dari setiap mata pelajaran berbeda-beda ya. Kalau saya dari misalnya basicnya orang teknologi pangan itu akan berbeda dengan Bu Nori dan rekan-rekan sekalian yang mungkin dari bidang perkantoran. Menarik, bermakna dan menantang. Menarik harus dengan menarik, ditampilkan, dipersembahkan, diinikan dengan menarik. Jadi tidak membosankan. Bermakna itu menarik juga kan bisa menumbuhkan minat ya, minat untuk belajar, melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Kemudian berhubungan dengan pengetahuan yang sebelumnya yang telah diberikan. Ya, jadi berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk di tahap usianya. Jadi disesuaikan, ya disesuaikan dengan usia si anak, si peserta didik. Kemudian yang selanjutnya itu relevan dan konteks tidak mungkin misalnya saya belajar relevan itu berhubungan saya mengajar misalnya Bu Nori mengajar perkantoran, kemudian yang Bu Chandra mengajar kuliner misalnya, kemudian kita berikan materinya yang tentang pertanian, gitu kan ya. Jadi saling berhubungan, relevan dan kontekstual di waktu dan di tempat peserta didik berada. Kemudian berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi berkesinambungan ini maksudnya adalah keterkaitan alur kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan fase, memang fase misalnya fase E itu untuk anak kelas 10, fase sebelumnya itu adalah untuk anak kelas 9 mungkin ya gitu. Jadi mungkin ada pendapat Bu Nori ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Nori yang berkesinambungan? Terima kasih. Menurut saya tentang bagaimana prinsip pengembangan modul ajar yang berkesinambungan bahwa keterkaitan alur kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan fase-fase belajar peserta didik. Seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Ibu Vera bahwa fase sekarang yang kita akan kembangkan adalah kalau seperti tahun kemarin kita menggunakan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, sekarang kita berbicara tentang tahapan atau fase-fase. Nah, di fase yang untuk sekarang ini kalau dia fase E ya mungkin kelas 10, fase F kelas 11 dan kelas 12. Nah, tentu saja modul ajar yang dikembangkan itu sesuai dengan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum dan materi-materi yang disesuaikan dengan fase. Fase E tentu saja berkesinambungan dengan fase F, karena itu semua akan diajarkan kepada anak-anak per fase itu supaya apa yang diinginkan oleh pendidik atau sekolah atau kurikulum yang telah disusun sebentar nanti itu sesuai dengan apa yang diharapkan, outputnya siswanya seperti apa yang diharapkan output siswanya. Jadi itu yang mungkin menurut pendapat saya ya tentang berkesinambungan, menyusun modul ajar secara berkesinambungan. Oke, tepat sekali Bu Nori. Terima kasih. Berarti Bu Nori sudah paham sekali ya tentang berkesinambungan ini. 4 kriteria dalam pembuatan modul. Terima kasih Bu Nori. Sama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, yang berbeda mungkin dalam proses penyusunan modul ajar yang kali ini adalah tadi yang seperti kita
dengung-dengungkan dari tadi, yaitu ada penambahan dari profil pelajar Pancasila yang harus iya betul, yang harus kita masukkan di dalam prosedur penyusunan modul ajar. Bisa di tampilannya itu bisa Ibu Bapak lihat bagaimana prosedur penyusunan modul ajar. Ya, ada analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik. Kemudian satuan pendidikan. Kemudian slide 6, Pak. Slide 6. Pak Haji, ya betul. Nah, sama-sama bisa kita lihat di situ ada prosedur penyusunan. Ya, bisa dilihat ya Bu. Coba dibaca dulu satu persatu. Nah, kita mengerti nanti. Analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan. Guru itu perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang peserta didik. Kemudian yang kedua itu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul. Nah, kita tentukan dulu alur tujuan pembelajaran. Bisa kita ambil ya di kurikulumnya itu bisa kita ambil di silabus tujuan pembelajaran. Nah, dari sini guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sudah ada. Kemudian di situ juga di dalam modul ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran itu nanti mungkin kita lebih fokus pada RPP ya, bagaimana di kegiatan awalnya, di pembukaan misalnya bagaimana kita memberikan ice breaking kemudian kepada siswa itu kalau membosankan ya, pokoknya kegiatan awal pembelajaran, kemudian dimasuki dengan kemudian kegiatan intinya ya. Setelah kegiatan inti baru ada penutup. Nah, tidak lupa juga seperti yang saya katakan tadi, kita perlu menambahkan identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila. Ini yang sama-sama kita sepakati bahwa inilah yang menjadikan itu berbeda dari yang sebelumnya. Ya, inilah yang sekarang dimensi inilah yang diinginkan, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Bernalar, kritis. Kemudian apa lagi Bu Chandra? Bisa sebutkan satu lagi? Mandiri. Mandiri, oke. Pak Haji. Kreatif. Gotong royong. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi kita masukkan juga di dalam prosedur penyusunan modul ajar. Ya. Kemudian baru kita menyusun modul ajarnya berdasarkan komponen-komponen yang sudah ada gitu. Nah, di situ setelah kita menyusun modul ajar tersebut, kemudian yang tahap selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Bagaimana dalam evaluasi dan tindak lanjut ini biasanya kita banyak ada beberapa lampiran yang akan kita tambahkan nanti ya Bu ya, ada asesmennya gitu kan. Ada asesmennya, kemudian juga ada misalnya LKPD-nya gitu, macam-macam di situ yang akan kita evaluasi. Kemudian slide selanjutnya Pak Haji. Oke, ya. Oh tadi sudah kita ini ya kita bahas sama-sama, mungkin bisa Ibu Nori merangkum itu Bu, yang kita tadi kita bahas pertama-tama kita di alurnya itu tadi. Terima kasih atas kesempatan. Yang jelas kita ikuti langkah-langkah yang bagaimana menyusun modul ajar dengan baik agar kita
karena kita yang akan mengajar, kita yang susun modul ajar sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa disisihkan juga profil Pancasila, karena itu yang sangat penting di dalam pembelajaran zaman now ini, zaman sekarang, karena kadang anak-anak kita tidak lagi mengingat itu, tetapi kita sisipkan itu dan kita harus kembangkan itu profil, harus masuk ke anak-anak supaya mereka dapat belajar dengan baik sesuai dengan Pancasila, profil Pancasila yang ada. Dan dalam penyusunan modul ajar itu tentu saja kita susun, tapi kita tidak bukan dari pikiran kita, tapi kita melihat kerangka-kerangka atau susunan-susunan langkah penyusunan modul itu sesuai yang diajarkan dalam pelatihan kita ini, agar tidak lari dari konteks ya Bu, konsep atau konteks yang telah disusun oleh pusat. Ya, mungkin ada tambahan statement lain seperti itu. Ada tambahannya Pak Haji? Bu Chandra? Mungkin Oke, cukup, kalau Bu. sudah Saya rasa cukup ya. penjelasan dari Ya, Bu Nurma, nggak tambahan dari Relax Bu Nur. dulu, relax, kita ice breaking dulu. Ini yang ditunggu-tunggu, Bu. Apa Memang ya ice breakingnya ada ini nggak ada ide nggak? harus melonggarkan urat-urat yang sudah orang Belanda bilang kuku kaku. Coba, siapa suka hati ikut BIMTEK? Siapa suka hati ikut BIMTEK? Itu jadi kayak itu ya Bu ya? Oh ya, boleh. Karena kalau kita bertepuk tangan, ya, aliran darah kita mengalir dengan baik di dalam tubuh kita. Oke. Nah, oke. 1, 2, 3. Siapa suka hati ikut BIMTEK? Siapa suka hati ikut BIMTEK? Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati ikut BIMTEK? Hore! Sudah ada peregangan otot-otot ya. Bu Vera sangat merasakan ice breaking-nya seperti ice ya, ice. Iya, ice. Oke, tadi yang saya kesejukan ya. Menyejukkan di hati, Bu. Dalam ini ya, dalam penutup mungkin di slide selanjutnya Pak Haji, saya akan membacakan kesimpulannya ya. Jadi yang perlu diingat adalah 1, materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Jadi stakeholder, komite, DUDI dan sebagainya itu memang perlu kita sebenarnya libatkan dalam pembuatan modul ajar ya. Dari RPP sebenarnya sudah kita sinkronisasi ya untuk bagaimana caranya kita bisa memasukkan apa yang diinginkan oleh eduka atau stakeholder di dalam modul yang kita buat ini. Kemudian sekolah atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Tadi juga sudah kita bahas bahwa sebelum kita membuat materi modul ajar, maksud saya memang kita harus sesuaikan dulu dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Seperti di awal sudah kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Dan panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip dan prosedur dalam mengembangkan modul ajar, ATP dan modul ajar. Kemudian yang terakhir adalah materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Oke. Begitu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dimengerti atau adakah yang masukan lagi atau segala sesuatu bisa kita bahas sama-sama, kita diskusikan. Alhamdulillah. Atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup Ibu. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.
Saya terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya untuk menghadapi kita besok, hari besok kita akan ketemu Ya, lagi. semangat. Nah, SMK Bisa. SMK bisa. Nah, Bisa, sebelum hebat. kita tutup, Bisa, kita hebat. kembalikan kepada Pak Aji untuk menyampaikan atau menutup dengan doa. Dipersilakan Pak Aji. Baik Bu, terima kasih. Materinya sangat luar biasa, sangat menarik, dan semoga materi ini kita bisa amalkan atau bisa kita aplikasikan di satuan pendidik masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kita foto dulu bentar Bu ya. Kita foto dulu. Ya. Ya, kasih keluar dulu ini apa screen-nya. Share screen-nya. Iya.